Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama kami kelompok 6 kloter 3 dari kelas 5 Atadris Biologi dengan beranggotakan Salsa Maulida NIM 1, Diah Susanti NIM 22, Sri Widya NIM 23, Hilyatur Rahman NIM 36. Di sini kami akan memaparkan hasil dari praktikum yang telah kami lakukan mengenai uji respon sistem indera terhadap ikan. Adapun ikan yang kami gunakan adalah ikan mujair dan juga ikan nila. Saya, Salsa Maulida NIM 1, akan memaparkan latar belakang dilakukannya praktikum kali ini. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki sistem indera, di mana peran sistem indera adalah sebagai pelengkap dari kesempurnaan hidup dengan cara melihat pemandangan yang bagus, mencium bau yang harum, mendengar suara yang merdu, merasakan masakan yang enak, dan juga sebagai peraba dari segala sesuatu. Nah, adanya sistem indera ini merupakan bagian dari sistem saraf yang dapat merespon informasi indera. Terdapat respon indera, jalur saraf, dan juga bagian dari otak yang berperan dalam tanggapan indera. Adapun sistem indera yang terdapat pada manusia adalah indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman, pengecapan, dan juga pembau. Lalu, pernahkah kamu membayangkan bagaimana proses serta mekanisme sistem indera pada hewan yang sudah kita ketahui bersama bahwa hewan ini memiliki bentuk yang berbeda dengan manusia? Ikan merupakan makhluk hidup yang berada di perairan dan bersifat poikiloterm. Nah, adanya bentuk ikan yang berbeda-beda ini menimbulkan sebuah pertanyaan, bagaimanakah proses serta mekanisme dari sistem indera pada ikan yang organ inderanya tidak terlihat? Yuk kita simak bareng-bareng. Adapun tujuan dari praktikum kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi respon sistem indera kedua jenis ikan dengan diberikan perlakuan yang berbeda. Yang kedua, membedakan respon indera pembau pada kedua jenis ikan dengan diberikan stimulus yang berbeda. Yang ketiga, membandingkan sistem indera antara ikan nila dengan ikan mujair. Saya Hilyatur Rahman dari NIM 36 ingin menjelaskan mengenai rumusan masalah, hipotesis, dan juga hasil pengamatan. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana respon sistem indera pada kedua jenis ikan terhadap perlakuan yang diberikan. Yang kedua, apa respon yang diberikan kedua jenis ikan terhadap stimulus bau yang diberikan. Yang ketiga, apa respon sistem indera pada ikan nila dan juga ikan mujair. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah kedua jenis ikan mampu mendekati sumber arah datangnya cahaya apabila diberikan senter pada kondisi gelap. Yang kedua, kedua jenis ikan mampu merespon ketika diberikan ketukan pada sisi akuarium. Yang ketiga, ikan nila hanya mampu merespon stimulus bau, yaitu berupa pakan ikan, cacing beku, dan ikan mujair mampu merespon stimulus bau, pakan ikan, dan juga mangga. Dan yang terakhir adalah kedua jenis ikan memiliki respon indera yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 kloter 3. Oke, kami di sini beranggotakan Saya Salsa Maulida NIM 1. saya Sri Widya NIM 23, saya Diah Susanti NIM 22. Saya Hilyatur Rahman NIM 36 Baiklah, kami di sini akan melakukan praktikum mengenai uji respon sistem indera terhadap hewan, yaitu ikan. Praktikum kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir praktikum pada mata kuliah Fisiologi Hewan. Mau tahu praktikumnya seperti apa? Yuk ikutin. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gunting, pakan berupa cacing beku, buah mangga, tali rapia, batu, akuarium, air, ikan nila, ikan mujair, handphone untuk senter dan stopwatch, serta pisau. Langkah kerja. Yang pertama, uji indera pendengaran. Kedua jenis ikan dimasukkan ke dalam akuarium yang sama, kemudian diberikan perlakuan berupa ketukan pada sisi akuarium. Kemudian, perhatikan respon kedua jenis ikan, yaitu pergerakannya, dan dicatat waktu yang diperlukan ikan dalam merespon stimulus yang diberikan. Dapat diperhatikan, ikan nila merespon stimulus dengan mendekat ke arah ketukan. Beberapa saat kemudian, ikan mujair juga merespon stimulus dengan mendekat ke arah ketukan. Yang kedua, uji indera pembau.
Buah mangga yang sudah dipotong dan batu diikat menggunakan tali rafia yang berbeda, kemudian bersama-sama dengan pakan ikan dimasukkan ke dalam akuarium yang di dalamnya terdapat ikan nila dan ikan mujair. Buah mangga, batu, dan pakan ikan yang digunakan sebagai stimulus bau. Kemudian perhatikan respon ikan dan dicatat waktu yang diperlukan ikan dalam merespon stimulus bau. Dapat diperhatikan ikan nila merespon stimulus dengan memakan pelet, kemudian ikan mujair juga merespon stimulus dengan memakan pelet. Yang ketiga, uji indera penglihatan. Kedua jenis ikan dimasukkan ke dalam akuarium yang sama dan diletakkan di ruangan yang gelap. Soroti sisi akuarium dengan cahaya dari senter dan dicatat waktu yang diperlukan hingga ikan merespon stimulus yang diberikan. Dapat diperhatikan, ikan nila merespon stimulus dengan mendekat ke arah cahaya, sedangkan ikan mujair tidak merespon stimulus baik mendekat ataupun menjauh dari cahaya senter. Oke guys, itu tadi praktikum dari kelompok kita. Bagaimana? Seru tidak? Seru dong! Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Untuk hasil pengamatan, yang pertama adalah uji respon indera pembau pada ikan. Ikan yang pertama adalah ikan mujair, yaitu dapat merespon lebih lambat terhadap pakan ikan berupa cacing beku namun dimuntahkan kembali. Pada mangga tidak memberikan respon, pada batu tidak memberikan respon, dan waktu yang dibutuhkan adalah 40 detik. Kemudian pada ikan nila dapat merespon lebih cepat pada pakan ikan berupa cacing beku namun dimuntahkan kembali. Pada mangga tidak memberikan respon, dan pada batu tidak memberikan respon. Waktu yang dibutuhkan adalah 21 menit 25 detik. Hasil pengamatan yang kedua adalah uji respon indera pendengaran pada ikan. Yang pertama adalah ikan mujair, yaitu dapat merespon dengan bergerak lebih lambat mendekati arah ketukan. Waktu yang dibutuhkan adalah 50 detik. Untuk ikan nila dapat merespon dengan bergerak lebih cepat terhadap arah ketukan. Waktu yang dibutuhkan adalah 10 detik. Hasil pengamatan yang ketiga adalah uji respon indera penglihatan pada ikan. Untuk ikan mujair tidak memiliki respon atau tidak ada pergerakan. Pada ikan nila dapat merespon lebih cepat, yaitu dengan bergerak mendekati arah datangnya cahaya. Waktu yang dibutuhkan adalah 17 detik. Di sini saya Dian Susanti, NIM 22 akan menjelaskan terkait pembahasan dari hasil uji pengamatan yang telah disampaikan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil uji pengamatan indera pendengaran, di mana dihasilkan bahwa ikan nila merespon ketukan lebih cepat daripada ikan mujair. Respon indera pendengaran pada ikan dilihat berdasarkan tingkah laku atau pergerakan ikan yang bergerak mendekati arah atau sumber ketukan yang diberikan oleh praktikan. Ketika diberikan ketukan, ikan nila merespon dalam waktu 10 detik, kemudian menjauhi arah ketukan dan kemudian kembali lagi mendekati arah ketukan pada detik ke-47 atau 37 detik kemudian. Sedangkan ikan mujair yang merespon lebih lambat ke arah ketukan, yaitu dalam waktu 50 detik. Hal ini membuktikan berdasarkan stimulus yang diberikan lebih cepat dirangsang oleh ikan nila daripada ikan mujair. Dalam proses sistem indera, setelah stimulus diberikan maka akan dirangsang oleh reseptor melalui sel saraf sensorik yang akan dibawa ke sistem saraf pusat. Ketika ikan mulai mendekati arah ketukan, menunjukkan bahwa hal itu menjadi bagian dari instruksi dari sistem saraf pusat melalui sistem motorik ikan. Berdasarkan percobaan indera pendengaran ini, adapun jenis reseptor berdasarkan stimulus yang diberikan, yaitu mekanosreseptor, di mana stimulus yang diberikan yaitu berupa gelombang suara yang dihasilkan melalui ketukan pada sisi akuarium. Menurut Sherwood 2013, pendengaran merupakan persepsi saraf dari energi suara yang bergerak sebagai gelombang suara yang merambat melalui media baik cair, gas maupun padat. Ketukan yang diberikan oleh praktikan ini menghasilkan getaran yang kemudian akan terbentuk gelombang yang merambat melalui medium padat, yang dalam hal ini adalah sisi akuarium dan juga medium cair yaitu air. Gelombang suara tersebut akan merambat melalui air hingga sampai ke telinga ikan. Nah, ikan hanya memiliki organ pendengaran yaitu telinga bagian dalam, di mana menurut Riana 2018, organ yang berperan pada organ pendengaran pada ikan ini adalah lateral line dan struktur labirin. Kedua organ ini dapat memberikan respon suara dari luar melalui gerakan fluida yang ada di sekitar tubuh ikan. Berdasarkan praktikum, ikan nila dan ikan mujair ini merespon suara yang diberikan. Hal ini membuktikan bahwa ikan nila dan ikan mujair merupakan ikan dengan kategori akustik taksis positif, yaitu di mana ikan bergerak mendekati sumber suara.
Untuk pembahasan terkait hasil uji pengamatan selanjutnya itu pada indera penciuman. Ikan diberikan 3 stimulus, yakni pakan ikan atau cacing beku, kemudian buah mangga dan juga batu. Pemberian 3 stimulus yang diberikan pada ikan ini dimaksudkan apakah respon indera penciuman ini dapat berfungsi dengan baik apa tidak. Nah, cacing beku ini sebagai stimulus yang memberikan bau amis, buah mangga sebagai stimulus yang memberikan bau wangi, dan juga batu sebagai stimulus yang tidak memberikan bau apapun. Nah, berdasarkan stimulus yang diberikan, ikan mujair dan ikan nila dapat merespon dengan baik, di mana ikan mendekati pakan yang diberikan. Nah, kedua ikan ini merespon cacing beku. Hal ini dikarenakan cacing beku ini memberikan bau amis sehingga ikan dapat membedakannya dan membuat ikan tertarik. Nah, berdasarkan hipotesis awal, ikan mujair ini hanya merespon ikan dan buah mangga, akan tetapi setelah dilakukan percobaan tidak sesuai hipotesis, di mana ikan mujair hanya merespon cacing beku. Nah, buah mangga dan batu ini kedua ikan tidak memberikan respon, dikarenakan buah mangga memberikan bau wangi dan juga batu tidak memberikan bau apapun, sehingga membuat ikan tidak tertarik dan juga tidak merespon. Nah, ikan nila ini merespon lebih cepat daripada ikan mujair, di mana setelah pakan diberikan, ikan nila merespon dalam waktu 40 detik, sedangkan mujair merespon lebih lama dalam waktu 21 menit 25 detik. Adapun faktor yang mempengaruhi di mana ikan mujair ini merespon lebih lambat daripada ikan nila dikarenakan ikan mujair ini masih dalam kondisi keadaan stres, sehingga awalnya ikan hanya diam, kemudian dalam beberapa waktu baru ikan dapat merespon atau memakan pakan yang diberikan. Nah, kemudian respon indera penciuman ini dilihat dari tingkah laku ikan yang mendekati dan memakan pakan tersebut. Baik ikan nila maupun ikan mujair ini merespon pakan atau cacing beku setelah pakan tersebut mencapai dasar akuarium, di mana ikan mencari atau mengidentifikasi terlebih dahulu pakan yang akan dimakannya. Nah, berdasarkan hasil praktikum membuktikan bahwa ikan dapat membedakan pakannya melalui indera penciuman yang dimiliki. Stimulus yang diberikan pada ikan akan dirangsang melalui reseptor pada indera penciuman yang ada pada ikan. Berdasarkan jenis sensor atau stimulus yang diberikan, pada percobaan indera penciuman ini, jenis reseptornya adalah kemoreseptor. Hal ini dikarenakan stimulus yang diberikan adalah stimulus berupa bau yang akan dirangsang melalui reseptor. Nah, menurut Sherwood, kemoreseptor ini merupakan sensor hewan untuk rasa dan bau yang akan dideteksi atau dirangsang melalui sinyal saraf sensorik yang akan disampaikan ke sistem saraf pusat. Saya Sriwidya, NIM 23, akan melanjutkan penjelasan pembahasan terkait uji pada indera penglihatan pada ikan nila dan ikan mujair. Berdasarkan hasil praktikum, diperoleh bahwa dari kedua ikan, yaitu nila dan mujair, yang memberikan respon terhadap cahaya yang diberikan adalah ikan nila. Ikan nila merespon dengan bergerak mendekat ke arah cahaya yang diberikan oleh praktikan dalam waktu 17 detik setelah diberikan perlakuan, sedangkan ikan mujair tidak memberikan respon apapun, yaitu diam tanpa ada pergerakan untuk mendekati ataupun menjauhi cahaya. Berdasarkan hasil praktikum membuktikan bahwa ikan nila termasuk kategori ikan fototaksis positif, yaitu gerakan di mana ikan mendekati arah sumber cahaya, sedangkan untuk ikan mujair belum dapat didefinisikan atau belum dapat dikategorikan karena ikan mujair tidak memberikan respon apapun. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ikan mujair tidak memberikan respon terhadap rangsangan yang diberikan, yaitu yang pertama, faktor adaptasi ikan, di mana ikan masih dalam kondisi stres akan cenderung diam dan tidak banyak bergerak, sehingga tidak dapat memberikan respon. Faktor selanjutnya yaitu jenis kelamin, di mana ikan betina cenderung fototaksis negatif, sedangkan ikan jantan cenderung bersifat fototaksis positif. Faktor selanjutnya yaitu umur, di mana ikan muda memiliki respon rangsangan cahaya yang lebih besar daripada ikan dewasa. Faktor selanjutnya yaitu rangsangan yang diberikan kurang. Ketika rangsangan yang diberikan kurang, maka reseptor dapat merespon dengan lemah. Faktor selanjutnya yaitu kondisi air, di mana ketika air jernih, cahaya akan lebih terlihat jelas daripada air yang keruh. Struktur retina ikan memiliki reseptor dari indera penglihatan yang bervariasi pada setiap jenis ikan yang berbeda. Ikan nila maupun ikan mujair termasuk ikan ke dalam subkelas telestoi, di mana pada ikan jenis ini memiliki retina dupleks, yaitu dengan jenis reseptor sel kerucut dan sel batang. Sel batang lebih berfungsi pada kondisi ruang kurang terang, sedangkan sel kerucut cenderung berfungsi pada suasana terang untuk membedakan warna. Semakin kuat intensitas cahaya, maka respon ikan yang diberikan akan semakin tinggi. Adaptasi ikan terhadap cahaya berbeda untuk setiap jenis ikan, di mana setiap ikan memiliki tingkat sensitivitas cahaya yang berbeda. Ikan nila dan ikan mujair merupakan ikan yang aktif di siang hari, di mana pada umumnya sel kerucut memiliki bentuk 4 persegi.
Ikan yang memiliki sel kerucut dalam bentuk ini umumnya termasuk jenis ikan yang sensitif menggunakan indera penglihatannya. Biasanya termasuk ikan yang aktif memburu mangsa. Ikan mujair dan ikan nila merupakan ikan air tawar yang hidup pada perairan dangkal. Umumnya banyak menerima cahaya pada siang hari sehingga mampu membedakan warna. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa saat diberikan stimulus berupa cahaya, yaitu senter, terdapat perbedaan antara ikan nila dan ikan mujair. Ikan nila merespon stimulus dengan mendekat ke arah cahaya atau fototaksis positif, sedangkan ikan mujair tidak merespon stimulus, baik mendekat ataupun menjauhi cahaya. Ikan mujair tidak merespon dapat disebabkan karena faktor adaptasi ikan, jenis kelamin, umur, rangsangan yang kurang, maupun faktor air yang digunakan. Respon yang diberikan antara dua jenis ikan ini terhadap stimulus pembau, yaitu cacing beku, potongan buah mangga, dan batu, adalah merespon untuk memakan pakan ikan berupa cacing beku dan tidak merespon untuk potongan buah mangga serta batu. Hal tersebut disebabkan karena indera pembau pada ikan berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan sudah dapat membedakan antara yang amis dengan yang tidak amis sebagai bahan makanan dari kedua ikan tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi ada tidaknya respon ikan ketika diberikan rangsangan, yaitu ikan dalam keadaan stres, stimulus yang diberikan, media yang digunakan yaitu air dan akuarium, keadaan ikan, adaptasi, dan lingkungannya. Adanya respon indera dapat dilihat ketika munculnya tingkah laku saat diberikan stimulus. Mekanisme dari penerimaan stimulus tersebut berawal dari organ indera yang memuat reseptor dan sel sensorik, yaitu pemberi informasi, menuju sel saraf pusat. Saraf pusat akan memberi instruksi melalui sel motorik dengan adanya tingkah laku ikan. Setelah itu, proses input sensorik dengan saraf pusat diikuti dengan aktivitas efferent efektor yang tepat. Stimulus yang diberikan dapat mengubah permeabilitas reseptor yang mengarah menuju potensi reseptor bertingkat. Semakin kuat stimulus yang diberikan, maka akan semakin besar pula perubahan permeabilitas dan potensial reseptornya. Sekian presentasi hasil praktikum yang telah kami lakukan mengenai uji respon sistem indera terhadap ikan nila dan ikan mujair. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.